Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang kembali memberikan kita nafas kehidupan di hari yang baru ini. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mengawali pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan menyerahkan hati kita kepadanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat terkasih, ketika Alkitab berbicara tentang hati, yang dimaksud bukan hanya perasaan. Hati adalah pusat kehidupan kita. Dari hatilah lahir pikiran, keinginan, perkataan, keputusan, dan tindakan kita. Itulah sebabnya Salomo berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Mengapa hati harus dijaga? Karena apa yang memenuhi hati kita, pada akhirnya akan terlihat dalam kehidupan kita. Hati yang dipenuhi kasih kepada Tuhan akan menghasilkan perkataan yang membangun, keputusan yang bijaksana, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, jika hati dipenuhi iri hati, kepahitan, kesombongan, kekhawatiran, atau kompromi terhadap dosa, sedikit demi sedikit akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Di zaman sekarang, begitu banyak hal yang berusaha menguasai hati kita. Berita yang membuat cemas, media sosial yang memancing iri hati, godaan untuk mengejar keuntungan dengan cara yang tidak benar, hingga kesibukan yang membuat kita mulai mengabaikan waktu bersama Tuhan. Karena itu, menjaga hati bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan setiap hari. Sahabat terkasih, ada seorang petani yang memiliki kebun buah yang sangat subur. Setiap musim panen, buah-buahnya selalu besar, manis, dan berkualitas. Banyak orang bertanya apa rahasianya. Suatu hari, seorang tetangganya datang dan berkata, "Aku melihat pohonmu tidak jauh berbeda dengan punyaku. Mengapa hasilnya bisa sangat berbeda?" Petani itu mengajak tetangganya melihat tanah di sekitar pohon. Tanah itu tampak bersih, tanpa rumput liar. Lalu ia berkata, "Orang-orang hanya melihat buahnya, padahal yang paling penting adalah apa yang terjadi di tanah tempat pohon itu bertumbuh. Kalau rumput liar dibiarkan tumbuh, tanaman memang tetap hidup. Tetapi air dan nutrisi yang seharusnya diserap pohon itu akan direbut sedikit demi sedikit. Akhirnya buahnya menjadi kecil dan tidak maksimal." Sejak saat itu, setiap pagi sebelum menyiram tanaman, petani itu selalu mencabut rumput liar yang baru mulai tumbuh. Ia tidak menunggu sampai rumput itu besar. Baginya, rumput liar yang masih kecil jauh lebih mudah dicabut daripada yang sudah berakar kuat. Sahabat terkasih, begitu juga dengan hati kita. Hati kita adalah tanah tempat firman Tuhan bertumbuh. Namun, jika kita membiarkan rumput liar seperti iri hati, kepahitan, kesombongan, kecemasan, atau dosa-dosa kecil tetap tumbuh, lama-kelamaan semuanya akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati setiap hari. Jangan menunggu sampai hati menjadi keras atau kita sudah jauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya setiap hari dan izinkan Roh Kudus membersihkan hati kita. Sahabat terkasih, menjaga hati bukan berarti kita menjadi manusia yang sempurna. Menjaga hati berarti kita terus peka terhadap suara Tuhan dan segera datang kepadanya ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Saat kita mulai kecewa, datanglah kepada Tuhan. Saat kita mulai marah, mintalah Tuhan memberikan hati yang mengampuni. Saat kita tergoda melakukan hal yang tidak benar, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk berkata tidak. Hati yang dijaga akan menghasilkan keputusan yang benar.
dan keputusan yang benar akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. Siang nanti, kita akan membaca kisah Daniel yang hidup di negeri Babel. Di tengah lingkungan yang penuh tekanan dan godaan, Daniel tetap memilih hidup kudus. Keputusan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari hati yang lebih dulu mengasihi dan menghormati Tuhan. Kiranya kita pun memiliki hati seperti Daniel, hati yang tetap setia kepada Tuhan, meskipun dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Dia memenuhi hati kita dengan kasih, hikmat, damai sejahtera, dan keberanian untuk hidup benar di hadapannya. Mari kita ingat, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan selalu dimulai dari hati yang dijaga. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengenal hati kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu, kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh isi hati kami. Jika masih ada iri hati, kepahitan, kesombongan, kekhawatiran, atau dosa yang kami pelihara, ampunilah kami dan bersihkan hati kami. Tolong kami menjaga hati kami setiap hari, agar tetap mengasihi-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Berikan kami hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan untuk menolak godaan, serta keberanian untuk tetap hidup benar di tengah dunia yang sering mengajak kami berkompromi. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan, dan aktivitas kami hari ini. Lindungilah langkah kami, berikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari-Mu. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang melihat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hari ini kita terus menjaga hati agar tetap melekat kepada Tuhan. Sebab dari hati yang dipenuhi firman-Nya akan lahir kehidupan yang memuliakan nama-Nya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.